Halo semua, kembali lagi di channel saya. Di video kali ini kita review tampilan web top up games. Ini tampilan baru. Untuk halaman depannya seperti ini. Nah ini. Nah, tampilan gamesnya seperti ini. Bagian bannernya seperti ini ya. Ini bagian populer. Oke. Nah, untuk pencarian gamesnya seperti ini. Ini live ya. Jadi kalian ketik tuh langsung tampil hasil pencariannya. Nah, ini ada tombol kategori games. Nah, seperti ini tampilan depannya. Untuk cek pesanannya kurang lebih seperti ini. Ini cek pesanan. Oh ya, ini webnya fiturnya lengkap banget nih ya. Nanti kita lihat tampilan isi dari menu konfigurasi. Ini tampilan cek pesanan. Lalu ini tampilan isi saldo. Isi saldo daftar harga ya. Nah, tampilannya seperti ini. Ini juga hasilnya itu live ya. Ini kalau diklik tuh langsung ngeload dia, langsung ngambil data. Nah, lalu ini kita review bagian halaman depannya dulu ya, sebelum ke halaman user dan halaman admin. Lalu bagian review, ini ada bagian reviewnya. Lalu ini ada bagian kalkulator ML. Lalu pertanyaan umum ya. Ini nanti bisa kalian kelola dari admin, bisa kalian tambah, hapus dan edit gitu ya. Kebijakan privasi juga bisa kalian edit dari admin. Terus syarat dan ketentuan, dan hubungi kami. Oh ya, untuk ini nanti masuknya ke admin, ada menunya juga. Oh ya, untuk bagian dalam gamesnya, pembeliannya seperti ini. Nah, ini lihat, keren ya. Ini tampilannya nggak biasa, jarang gitu ya, agak aneh sih. Ada icon fix yang di sebelah kiri yang berganti, setiap seksinya berganti gitu ya. Nah, tampilannya seperti ini. Ini semua bisa diedit ya, dari gambar banner ini, logo ini, teksnya ini juga, deskripsi. Oh ya, ini ada kategori produknya juga. Nah ini. Nah, ini juga ada limit produk. Nah, ini ada tombol selengkapnya ya. Jadi kalau misalkan produknya panjang tuh akan tampil selengkapnya gitu. Kalau yang di games ini kalau nggak salah ada sih, kalau nggak salah ya. Coba kalau kita minimize, oh nggak ada. Kalau yang di games semuanya tampil, kalau di produk baru ada selengkapnya gitu ya. Oh ya, ini tampilannya tuh responsif juga ya di mode HP nih. Nah, kalau di HP seperti ini tampilannya. Keren ya. Nah, ini kalau halaman depannya seperti ini. Oke, kita lanjut ke yang bagian dalam tadi. Nah, ini ada tombol selengkapnya. Terus kalau ini diklik juga langsung ke scroll ke bagian ID player gitu ya. Kolomnya ini juga bisa kalian edit dari admin. Bisa kalian tambahkan gambar juga. Bisa kalian tulis deskripsinya juga seperti ini gitu ya. Nah, ini ada metode yang diutamakan, diprimerikan. Jadi kalau diprimerikan tuh dia langsung tampil di awal, tidak di dalam grup seperti ini ya. Nah, terus ini ada kode voucher, lalu nomor WhatsApp gitu ya. Nah, terus kita coba beli kali ya. Kita tes beli yang ini 1000. Terus kita masukkan ID-nya. Ini karena ini langsung ada beberapa validasi ya. Contoh kita pakai yang ini. Ini pembayarannya pakai saldo akun. Kalau kita langsung beli tanpa login, dia nanti ada keterangannya tuh, disuruh login dulu. Ini kalau pakai Kris perlu koneksi payment gateway. Ini belum saya setting. Nah, karena ini untuk contoh ya, jadi nanti tinggal kalian isi aja data koneksinya gitu. Kita tesnya pakai transfer bank, karena transfer bank ini saya setnya manual, jadi bisa dites di sini. Nah,
Oke, tampilan konfirmasinya seperti ini. Tampilannya lengkap banget ya. Dari nama games, rincian playernya, terus data pesanannya juga gitu ya. Terus kita tes bayar sekarang. Oh, ini juga belum dikonfigurasi ya payment gateway-nya. Coba kita tes dulu deh. Kita login ke admin dulu deh. Ini tampilan login seperti ini. Kita mampir bentar ke tampilan authentication ya. Login, daftar, terus bagian reset password gitu ya. Nah, terus ini untuk loginnya juga bisa lewat email dan lewat WhatsApp ya. Terus kayak biasa password gitu ya. Kita coba login. Nah, ini udah berhasil login. Tampilannya user seperti ini, tapi kita lewat dulu ke user. Kita langsung ke admin, lihat metode, karena kita mau testing yang manual. Transfer bank, nah ini ya, transfer bank 3 ini metodenya manual, kita bisa tes. Oke, kita coba. Di sini kita pilih metodenya, kita masukkan ID playernya, lalu kita pilih yang transfer bank, nih bank BRI ya, karena tadi di sini kalau kita lihat metode, nah ini transfer bank BRI itu manual gitu. Jadi kita tes, masukkan nomor WhatsApp, konfirmasi, kita tes bayar sekarang. Nah, pembelian berhasil dibuat gitu ya. Nah, tampilan detail pesanannya seperti ini nih, gitu, keren ya. Nah, ini rinciannya lengkap banget nih. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita lanjut ke user, baru ke admin. Nah, untuk tampilan usernya seperti ini ada informasi. Oh ya, kalian juga bisa ngisi pop up di halaman depan. Ya, ini fiturnya banyak nih. Ini kalau dijelasin bisa sejam lebih. Nih ya, ini tampilan usernya seperti ini. Terus ini ada informasi, bisa kalian tambah, edit, hapus dari admin. Terus ini pesanan saya, tampilannya seperti ini. Keren ya. Terus ini tampilan isi saldo. Nah, ini ada isi saldo saat ini. Nah, ini kalau riwayatnya, oh belum ada. Ini bisa kalian tes aja nanti. Terus ini pengaturan akun. Nah, ini kalau mau ganti nama, terus ganti password bisa gitu. Oke, kurang lebih seperti ini tampilan usernya. Kita ke tampilan admin. Nih, fitur admin, kita mulai dari dashboardnya. Ini tampilan dashboard ya. Ada statistik transaksi dan statistik isi saldo gitu. Tampilannya seperti ini dan ada grafik 30 pembelian 30 hari terakhir. Terus di konfigurasi. Nah, konfigurasi ini banyak banget nih. Ada umum seperti biasa, nama web, judul, ikon, logo, author, keyword, description. Dan di sini ada konfigurasi wajib verif. Nah, ini kalau kalian iakan, jadi ketika ada orang yang registrasi, dia wajib verifikasi akun lewat email atau WhatsApp. Tampilannya keren, nanti kita testing ya. Gitu. Terus kalau tidak, nah maka ketika orang setelah registrasi dia langsung bisa login. Dan ini juga kalau misalnya kalian tidak kan akun yang tidak verif, bisa login. Dan ketika ada orang register juga bisa langsung login. Kalau dia verifnya ya ketika setelah registrasi dia akan diarahkan ke halaman verifikasi. Terus akun yang tidak terverifikasi juga tidak bisa login. Karena wajib verifnya ya dia akan dialihkan ke halaman verifikasi akun gitu. Dan untuk verifikasi akunnya itu kan bisa lewat email dan WA. Pastikan Fonte. Nah ini ya Fonte. Fonte ini adalah WA gateway. Jadi kalian scan WA kalian ke Fonte, nanti OTP akan dikirim melalui WhatsApp kalian gitu ya.
Dan untuk yang via email itu menggunakan SMTP. Nah, ini dia. Oke, ini ada konfigurasi untuk WA Gateway dan email. Lalu lisensi. Nah, ini ada lisensi ya, web ini. Jadi selama kalian beli website di kami itu ada lisensi. Dan lisensi ini sifatnya permanen. Selama website kalian aktif, itu lisensi juga aktif gitu. Sini ada pembelian. Nah, ini beberapa konfigurasi pembelian. Contoh seperti traffic dan order ID start. Jadi ini angka berapa order ID itu dimulai. Contoh 100 atau berapapun gitu ya. Nanti bahkan tertambah sesuai pesanan gitu ya. Jadi nanti 101, 102, 103 dan seterusnya. Terus ini ada pesanan expired. Berapa lama pesanan itu akan expired. Misalnya tidak dibayar dalam waktu 60 menit, dia akan langsung expired. Selanjutnya ada email default. Nah, ini email default ketika digunakan untuk payment gateway ya. Soalnya ada beberapa payment gateway itu yang perlu email. Sedangkan ketika melakukan pembelian di sini, kalau kita lihat di sini menggunakannya WhatsApp. Nah, itu dia. Jadi di sini kita tambahkan konfigurasi defaultnya. Terus ada request delay. Ini untuk membatasi berapa kali user itu bisa melakukan checkout. Soalnya ini agak penting. Soalnya untuk memberikan limit agar tidak user itu tidak spam gitu. Jadi kalau di sini kalian masukkan 10, artinya 10 detik, maka dalam waktu 10 detik itu hanya bisa satu transaksi itu. Kalau kalian set 2 detik, maka 2 detik sekali gitu ya. Soalnya kalau ini kalian nolkan, itu takutnya nanti ada user yang spam gitu ya, untuk membatasin. Terus ini bagian isi saldo, ini kurang lebih sama. Ada prefix, top up ID start, terus isi saldo expired, dan ada satu perbedaan nih. Minimal isi saldo. Jadi ada berapa minimal isi saldonya tuh berapa gitu ya. Dan ini ada bedanya juga di bagian request pending. Nah, jadi kalau misalkan user sudah 3 kali request, contoh dia masukkan 10.000, pilih metode bayar, tapi tidak dibayar ya, sampai bikin doang sampai 3 kali, dia nanti bakalan ketolak lagi. Nah, ini juga untuk menghindari spam. Takutnya nanti user itu bikin isi saldo tapi nggak dibayar gitu. Jadi gunanya ini untuk memberikan limit supaya tidak di spam gitu. Ini juga ada request delay, sama seperti yang di pembelian, berapa lama gitu ya. Selanjutnya ini ada Tokope. Oh ya, untuk tampilan ini yang top up zone, ini yang menggunakan Tokopai, Pay di sini dan Duitku sebagai payment gateway-nya. Jadi ada 3 payment gateway dan 1 provider prosesannya, yaitu di GiveFlash gitu. Nah, untuk Tokopai ini sudah terintegrasi. Cukup kalian isi secret key dan kode merchant aja, dia langsung connect. Terus Pay di sini juga sama, tinggal masukkan APK saja, nanti langsung Pay di sini ya, masukkan APK saja, nanti langsung connect. Duitku juga sama, APK, kode merchant, dan langsung connect. Tapi ada beda di sini di mode transaksi, production atau sandbox. Karena di verifikasi Duitku itu pihak Duitku nanti bakalan minta testing mode sandbox ya. Jadi kalian isi aja datanya sesuai data sandbox, lalu modenya set ke sandbox gitu, supaya nanti bisa ditinjau sama pihak Duitku. Selanjutnya di GiveFlash. Nah, ini untuk yang di GiveFlash itu juga sama ya, sudah terintegrasi. Cukup kalian masukkan username dan production key aja, dia udah langsung terkoneksi. Dan ini ada webhook ID untuk update status real time, dan secret untuk keamanan callback ya, supaya real time. Di sini juga rata-rata ada callback ya, URL callback nih, supaya transaksinya tuh terupdate-nya real time. Sama ini Fonte ini untuk WA Gateway tadi ya, saya jelaskan, untuk pengirim OTP dan lain-lain. SMTP untuk email. Terus ini OTP-nya. Nah, jadi nanti OTP ini digunakan ketika user melakukan verifikasi akun dan reset password. Nah, jadi 2 itu kan memerlukan OTP tuh. Ini ada konfigurasinya. Nah, dalam waktu berapa lama OTP itu bisa dikirim?
Nah ini kirim ulang OTP 60 detik. Jadi ketika user sudah kirim OTP, user bakalan nunggu 60 detik untuk bisa kirim ulang OTP. Terus ini hapus otomatis OTP. Jadi misalkan user tuh cuman request OTP terus tanpa kirim OTP, tanpa menggunakan kode OTP-nya, nanti akan otomatis terhapus gitu ya. Nih ada keterangannya nih, 10 menit, berarti kalau OTP tidak digunakan dalam waktu 10 menit, OTP akan dihapus. Ini pop up. Nah ini kita bisa setting, ini konfigurasi pop up ya. Nanti untuk bikin pop up-nya tuh di sini nih. Nih, kelola pop up. Ini konfigurasinya. Nah, untuk konfigurasi pop up itu ada ukuran. Di sini ada 4 ukuran, small, medium, large, dan extra large. Terus ada tombol saya sudah membaca. Nah ini ada keterangannya nih, kalau di on kan nanti akan ada tombol saya sudah membaca. Dan kalau sudah di user menekan itu, lanjut ke konfigurasi selanjutnya, dalam waktu 5 menit pop up tidak akan muncul lagi. Jadi nanti kalau sudah 5 menit dia bakalan muncul lagi gitu maksudnya ya. Jadi ini supaya tidak mengganggu pengguna gitu. Karena kalau terlalu sering ya, kalau ini tidak digunakan, dia setiap halaman itu diakses, dia bakalan muncul pop up gitu. Jadi untuk menghindarin ketidaknyamanan pengguna tuh lebih baik diaktifkan aja, biar nanti user yang menekan tombol saya sudah membaca. Nah, selanjutnya ada Google CAPTCHA. Ini juga ya untuk di bagian sini, di bagian hubungi kami. Nah ini ada CAPTCHA. Ini kalian masukkan aja secret key dari konfigurasi CAPTCHA kalian ya. Nanti langsung bisa digunakan gitu. Oke, itu baru dikonfigurasi. Wow, ini banyak banget nih menunya nih. Setiap menu nih ada sub menu lagi nih. Ini apalagi di bagian lainnya nih banyak nih. Terus di akun, kita cepat aja membacanya ya. Nah ini di bagian akun, kelola akun seperti biasa untuk ngedit dan hapus data akun member, akun user ya. Bahkan di sini juga bisa untuk ngelola akun admin ya. Karena di sini ada levelnya. Oh iya, ini level webnya juga ada fitur level. Jadi kalian bisa ngatur level kalian di sini nih. Admin, gold, reseller, atau member. Nah, kelewat juga tadi di bagian user ya. Kita back ke user. Di sini, kalau level kalian adalah member, akan ada tombol upgrade akun nih di sini nih. Ya, kita testing kali ya. Coba kita back akun kita ke member. Oke, tampilannya langsung 404 karena akun kita sudah jadi akun member. Kalau kita refresh, nah akun member, ada upgrade akun. Nah tampilan upgrade akunnya seperti ini. Ini harganya juga bisa kalian edit nanti gitu ya kan. Icon ini pun nanti bisa kalian edit juga. Nah gitu ya. Tampilan upgrade akunnya seperti ini. Oke, saya kembalikan dulu akunnya ke admin. Nah, kalau kita refresh ini udah bisa. Ini bahkan 404 karena admin tidak bisa upgrade akun gitu ya. Terus ini dia kelola level. Jadi di sini kalian mengatur tingkatan level itu. Di sini kalian bisa ganti harga upgrade, keterangan, dan icon di masing-masing level ini ya. Selanjutnya riwayat saldo. Nah di sini kalian bisa melihat riwayat saldo pengguna kalian. Jadi bisa dipantau gitu ya riwayat saldonya. Terus pembelian. Untuk pembelian ini pun ada 2 macam. Ada yang data, ada yang grid. Kita lihat yang data. Yang data seperti ini. Ya bisa kalian lihat detail, edit, dan hapus. Nih. Terus di bagian grid dia kayak gini. Agak beda ya. Soalnya ini biar mempermudah ngelihat data pesanan tuh. Jadi kalau kalian klik dia langsung tampil detail sebelahnya tuh.
enak seperti ini sih kalau ngelihat. Kalau yang ini kita perlu lihat detail back, terus lihat detail back gitu ya, kan agak ribet. Itu gunanya yang grid, jadi tinggal klik dia langsung tampil detailnya gitu ya. Terus ada review pembelian, ini kalau ada yang ngasih penilaian ke pesanannya. Terus laporan, nah ini biasa ya, statistik. Ini ada statistik ya, selain statistik pembelian. Ini lengkap dari nominal modal dan keuntungan. Terus ada jumlah dan totalnya juga nih ya. Nih, bisa kalian filter juga. Selanjutnya bagian isi saldo. Nah ini nggak ada data ya, kita nggak ada testing nih. Pokoknya sama, kalau isi saldo tuh edit, hapus, dan terima saldo gitu ya. Kelola games seperti biasa, tambah, edit, dan hapus. Nih. Nah ini juga kalian bisa atur urutannya. Misalkan ini kan Mobile Legends paling depan nih. Nih ya kan, Mobile Legends paling depan. Kita pindah nih Free Fire ke paling depan nih. Cukup kita drag and drop aja. Nih Mobile Legends Free Fire ke paling atas. Kita refresh. Tuh, Free Fire-nya udah ke paling depan tuh. Jadi untuk ngatur urutan posisi game-game yang populer tuh enak banget di sini. Terus kelola kategori. Ini kategori untuk yang bagian di sini. Ya, kategori game. Seperti biasa bisa tambah, edit, dan hapus. Terus bagian kelola tag sama, bisa tambah, edit, dan hapus. Nih, bisa kalian tambah gambarnya, ganti teksnya. Selanjutnya sistem target. Nah, sistem target ini untuk mengelola si kolom-kolom ini, user ID dan server ID. Kita coba edit satu ya, punyanya si Mobile Legends. Nah, di sini kita bisa nambahkan kolom atau tambah pilihan. Nah, coba kita tambah pilihan di sini. Nah, ini bisa ditambah nilai provider, nilai validasi, dan judul gitu ya. Kalau nilai provider ini adalah data yang dikirim ke provider, ini nilai validasi data yang dikirim ke validasi, judul ini adalah teks pilihannya. Kayaknya ada di Genshin nih kayak pilihannya ya. Nah, seperti ini. Nah, ini yang tampil di sini adalah yang judul gitu ya. Bisa kalian tambah, edit, dan hapus, bisa kalian tambahkan gambarnya, deskripsinya, terus judulnya pun bisa kalian edit nih. Kita buka yang Mobile Legends lagi. Di sini ada masukan ID player. Kalau kita edit, masukkan ID player A, kita simpan, kita refresh. Tuh. Ya, jadi sebagian full ini itu bisa kalian edit. Bisa kalian tambah input juga. Misalkan ini tes, kita kasih tipenya angka. Nah, kalau kita refresh, tuh ada tes. Gak bisa di tag, tapi bisanya di huruf, di angka. Itu ya. Ini bisa kalian, ya ini untuk bikin bagian joki ini juga bisa nih. Kalau kalian open joki kan banyak kolom tuh. Ini bisa cocok juga. Nah, lanjut. Itu tadi bagian sistem target. Selanjutnya ke produk. Nah, produk ini juga banyak nih. Kelola produk, flash sale, kategori produk, kita cepat aja ya. Nah, ini kita bisa, ya kita buka misalkan punya Free Fire nih. Nah, ini tampilannya seperti ini. Kita bisa statusnya on off kan. Terus kita bisa cari juga. Kita bisa urutkan yang termahal, yang termurah. Tuh ya. Terus ada action. Kalau kalian mau ngeset icon, tinggal klik aja. Lalu kalian hapus atau set kategori atau set icon. Terus kita cepet aja bisa tambah. Terus kita ada flash sale juga nih. Contoh kita aktifkan flash sale-nya on sampai tanggal 17 di jam yang sama. Nah, kalau kita buka halaman depan, nah tampilan flash sale-nya seperti ini. Keren ya, nih. Teksnya ini bisa kalian edit juga. Keren ya, bisa kalian tambah. Bisa kalian klik tuh. Kalau diklik langsung ke scroll ke produknya gitu ya. Keren.
Ini flash sale, terus ke kelola kategori produk itu yang di bagian ini. Terus icon produk itu yang ini. Nih, icon ini bisa kalian tambah di sini. Lalu markup harga. Nah, ini kalian bisa markup ini per games ya. Jadi contoh Free Fire markup sekian, Mobile Legends markup sekian, Genshin markup sekian, itu bisa kalian atur di sini. Nah, ini lengkap banget nih. Dari harga tamu flatnya berapa, persen berapa, member flat berapa, persen berapa, dan seterusnya gitu ya. Bahwa ini kalian enak nih, customable sekali ya. Terus get produk, seperti biasa ini untuk nge-get produk. Nah, jadi kalian pilih dulu produknya yang mana. Nah, baru di get. Tapi sebelum di get pastikan produknya di DigiFlash sudah kalian add dan diisi kode produknya dan disimpan, dan pilih sellernya juga, sellernya udah dipilih gitu. Jadi kalau di get nanti bakalan masuk ke web. Terus konfigurasi. Nah, ini aslinya konfigurasi masuk di sana ya. Cuman saking banyaknya di sana, jadi saya pindahkan di sini. Ini ada limit produk, itu adalah yang ini. Nih, limit produk. Terus deskripsi desktop jumlah awal. Ini ada perbedaan juga antara jumlah yang di mobile dan di desktop. Contoh, ini ya. Ini kita nih saya nih lagi buka di desktop. Di sini katanya di desktop 12 produk. Nah, ini ada berapa nih? Ini pas 12 ya. Ini kalau kita refresh, tuh, kita hilangkan deh ini ya. Nih, ada 12 produk. Ya kan? Terus, kalau di mobile ada 6 produk. Kita tes buka di mobile. Nih ya, kita refresh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau dibuka, tampilnya 2. 4 nih, mobile ketika di load 4. Kita tandain di sini load 4. Tandain di sini load 4. Oke. Kalau di desktop kita refresh, defaultnya 6, defaultnya 12. Kalau kita lihat nih 3, 6, 9, 12 ya. Terus ketika di load itu 6. Kita taruh di sini load 6. Turun lagi load 6. Oke, itu ya. Nih kalian bisa atur nih angka-angka ini. Kalau di off kan, nih simpan, kita refresh. Tuh, semua produknya langsung tampil. Jadi akan panjang banget ya kelihatannya. Terus di sini juga bakalan langsung tampil. Oh, ini ada tombolnya, masih ada nih. Oke, kita on kan supaya produknya ke limit. Nah, nih. And then selanjutnya di bagian metode. Kelola metode seperti biasa, kalian bisa tambah, edit dan hapus ya. Terus di bagian kelola kategori metode sama tambah, edit dan hapus. Kalau voucher bisa kalian tambah, edit dan hapus juga. Ada bagian banner, itu yang ini. Bisa kalian tambah, edit dan hapus juga. Terus berita itu yang di bagian user. Yang di sini, nih. Terus bisa kalian edit juga. Selanjutnya nih bagian notifikasi. Ini ada lewat WhatsApp dan lewat email. Ini bisa kalian edit juga. Isi pesan yang dikirim ke user gitu ya. Nih, ada banyak banget nih. Ada 11 kondisi: pembelian baru, pembelian dibayar, pembelian berhasil, isi saldo berhasil, pendaftaran pengguna, ucapan pengguna baru, verifikasi OTP, reset OTP reset berhasil, dan upgrade akun berhasil. Banyak ya. Ini WhatsApp juga sama. Terus bisa kalian juga lihat responnya. Nih
saya testing nih invalid token karena token fontnya nggak saya set. Yang email juga sama, bisa kalian cek juga di sini gitu ya. Terus wah ini terakhir deh. Kelola pop-up. Nah, ini untuk menambahkan pop-up. Contoh nih, di halaman utama saya aktifkan. Nah, kita buka halaman utama. Tuh, ada pop-upnya ya. Ini cocok untuk ngasih informasi kalau lagi diskon dan lain-lain ya. Bisa kalian edit juga. Nah, ini kalau mau ditampilkan di dalam games, tinggal pilih di halaman games, lalu pilih gamesnya gitu. Ini yang di nih ya, kita coba buka yang di Mobile Legend. Tidak ada pop-up pas yang ini kita on kan. Statusnya kita aktifkan, kita refresh. Tuh. Ada ya. Ini saya off kan aja. Nah, oke aman. Itu pop-up, bisa tambah, edit dan hapus. Selanjutnya OTP. Ini data OTP. Selanjutnya kelola sosmed. Nah, ini yang sosmed yang ini ya. Ini, lalu di bagian ini navbar, lalu di bagian hubungi kami yang ini gitu. Seperti biasa bisa tambah, edit dan hapus. Terus kelola tampilan. Nah, ini foto profile yang ini bisa kalian ganti. Ini teks yang di navbar yang ini bisa kalian ganti juga. Gambar hero yang di bagian registrasi tadi. Ini tiga gambar ini bisa kalian hapus, bisa kalian tambah juga. Terus hubungi kami. Nah, ini data pesan yang dikirim dari halaman hubungi kami tadi ya. Nah, yang di sini dia bisa dilihat di sini juga. Terus pertanyaan umum. Nah, ada tambah kategori. Ini ada kategori, ini kita hapus. Nah, bisa kalian tambah, edit dan hapus. Bagian pertanyaannya juga bisa kalian tambah, edit dan hapus juga. Itu ya. Terus syarat dan ketentuan. Nah, bisa kalian edit teksnya. Terus di bagian kebijakan privasi sama saja bisa kalian edit teksnya. Oke, itu ya, banyak banget ya fiturnya ya. Oke, mungkin itu aja penjelasan singkat, terlalu singkat penjelasan tentang tampilan top up zone ini. Buat kalian yang mau minat bikin website tuh bisa hubungin kami di nomor WA yang tertera di deskripsi. Ini juga tersedia untuk disewa ya, jadi nggak harus beli, tapi kalian bisa sewa juga. Oh ya, kalau kalian mau lihat detailnya itu ada di web kami app.anyfy.com. Produk udah kami push juga di sini. Nah, ini kami open harga di 3,5 dengan fitur yang selengkap tadi ya. Tuh. Kalau kalian mau cek demonya, kalian cukup klik tombol ajukan trial ini, nanti akan di email oleh sistem kami link demonya gitu ya. Oke, itu aja. Sekian dulu videonya. Semoga bermanfaat. Semoga kalian minat dengan tampilan ini. Kalau kalian mau lihat portofolio kami juga bisa kalian lihat di sini.